Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Fadli Pet Channel, channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya, terutama seputar dunia kucing. Yeay. Bagi kalian pecinta kucing atau cat lover, tidak hanya cat lover di Indonesia maupun di cat lover seluruh dunia, wajib banget nih untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku yang insya Allah akan upload atau tayang setiap harinya di channel kucing aku, Padliga Pet Channel. Pastikan kalian semua menonton ya, karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton. Kenapa? Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatkan gitu saja ya. Ini tuh nambah pengetahuan kalian dan wawasan kalian seputar dunia kucing tentunya. Apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melihara kucing ya, seperti aku kurang lebih 8 ekor kucing guys. Hahaha. Karena beberapa minggu yang lalu ya, Mami Putih telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu, unik, menggemas. Semuanya beda dari kucing lainnya seluruh dunia. Cuma kucing Padliga Pet Channel saja guys. Dan bagi kalian yang penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten tersebut ya, langsung saja deh kalian meluncur ke channel aku Padliga Pet Channel ya untuk menonton video tersebut ya, karena sudah terupload di sana, oke? Dan bagi kalian ya yang punya keluhan terkait kucing peliharaan kalian, misalkan nih kucing kalian sakit-sakitan, ya hamil, kawin, melahirkan, mati ya, malas makan, suka ketiduran ya, dan lain sebagainya. Kalian takut kan, khawatir kan, gelisah ya. Jangan takut, khawatir, dan gelisah guys. Kenapa? Karena aku punya solusinya. Solusi untuk mengatasi kucing bermasalah, solusi untuk mengobati kucing bermasalah, dan solusi untuk menangani kucing bermasalah guys. Makanya ya, kalian jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu ya. Langsung saja deh kalian meluncur ke channel aku pada Gapet Channel ya, untuk menonton video-video kucing aku lengkap, detail, sempurna menurut aku ya. Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing ada di sana guys, karena video tersebut ya sengaja aku bikin ya buat kalian pecinta kucing seluruh dunia, oke ya. Kalian boleh saja nanti nonton sendiri di kos-kosan bagi kalian mahasiswa ya. Boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, makhluk halus, pacar, boleh guys. Malah aku senang video kulit ditonton oleh banyak orang, oke. Dan bagi kalian yang belum subscribe ya, please subscribe, comment, like, and share guys, please please banget nih ya. Karena satu subscribe dari kalian sama membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku, agar channel kucing aku nih semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun di seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian. Yang sudah subscribe belum tonton videonya karena sudah terupload, dan yang belum subscribe belum sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian, oke. Terima kasih guys. Kali ini aku mau menyampaikan informasi penting banget buat kalian ya. Nih, kalian memiliki kucing ya guys ya. Lalu kucing kalian itu akhir-akhir ini udah mulai beda gitu ya. Muncul banyak penyakit, virus, kuman, bakteri gitu ya. Ini guys, aku mau kasih tahu kepada kalian ya, sebagai pemilik kucing ya, harus waspada ya. Kenapa ya? Karena ya guys, ada muncul virus-virus baru ya guys. Ya, yang berbahaya banget ya. Yang ada di Cina. Namanya itu ada virus ya, Brucellosis. Nah, lalu ya, bagaimana sih cara mencegah virus Brucellosis bagi kucing peliharaan kalian di rumah? Nah, simak video ini sampai selesai dan jangan di skip ya, oke? Nah, wabah Brucellosis adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh bakteri. Nah, infeksi bakteri ini menyebar dari hewan ke manusia. Nah, melansir dari CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit ya, orang bisa tertular penyakit ini bisa mengkonsumsi produk hewani ya yang terkontaminasi bakteri. Nah, hewan yang paling sering terinfeksi antara lain ya, domba, sapi, kambing, babi, rusa, banteng, anjing ya, bahkan kucing juga guys ya. Nah, banyak kasus yang menyebabkannya adalah ya karena mengkonsumsi susu mentah atau tidak dipasteurisasi. Nah, selain itu juga ya, penyebab wabah brucellosis ini juga dapat menyebar melalui udara atau melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi tersebut. Ya. Nah, aku kasih tahu sama kalian ya guys, gejala dari brucellosis ini dulu ya. Nah, gejala brucellosis ini ya dapat muncul kapan saja loh ya. Bukan hanya beberapa hari setelah terinfeksi ya, tapi beberapa bulan setelah terinfeksi. Ini tanda-tandanya ya, seperti mirip dengan flu ya. Ada demam, panas dingin, kehilangan selera makan, berkeringat, lemah, kelelahan ya, nyeri sendi, otot dan punggung, serta sakit kepala ya guys. Nah,
Nah, ada juga ya gejala brucellosis ini bisa hilang selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Kemudian muncul kembali lagi guys ya. Ngeri kan? Guys. Nah, beberapa orang yang mengalami brucellosis kronis dan mengalami gejala ini ya selama bertahun-tahun bahkan setelah menjalani pengobatan sekalipun ya. Tanda dan gejala jangka panjang yang akan muncul biasanya termasuk kelelahan, demam ya, berulang-ulang gitu ya. Radang sendi, radang jantung atau endokarditis ya. Dan spondilitis atau radang sendi yang mempengaruhi tulang belakang persendian di sekitarnya gitu. Lalu ya, kapan sih ya harus ke dokter hewan? Nah, seperti yang dikutip dari Mayo Clinic ya, brucellosis ini ya kemungkinan sulit diidentifikasi ya. Terutama pada tahap awal gejala tersebut ya. Nah, ketika gejala itu muncul seringkali menyerupai kondisi lain seperti flu ya. Maka kalian harus temui ya dokter hewan kalian ya agar penyakit demam tersebut tidak meningkat pesat, nyeri otot atau kelemahan yang tidak biasa ya, dan memiliki faktor resiko penyakit atau jika kalian mengalami demam terus-menerus gitu ya. Ini aku kasih tahu kepada kalian ya cara pencegahan ya penyebaran penyakit brucellosis ini ya. Paling mudah gitu. Yang pertama ya makan daging ya setengah matang atau mengkonsumsi produk susu yang tidak dipasteurisasi. Ini penyebabnya ya guys ya. Ya. Nah, penyebab utama ya infeksi bakteri ini adalah ya dengan makan atau minum produk susu yang tidak dipasteurisasi atau mentah gitu. Nah, ketika domba, kambing ya, sapi atau unta terinfeksi ya, maka susu mereka sudah pasti terkontaminasi bakteri. Nah, jika susu dari hewan yang tertular tidak dipasteurisasi ya, infeksi ini akan menular pada orang yang mengkonsumsi susu tersebut dan produk keju dari susu tersebut juga ya. Yang kedua penyebabnya itu menghirup bakteri brucellosis. Nah, menghirup bakteri penyebab brucellosis juga dapat menyebabkan infeksi loh. Nah, risiko ini umumnya lebih besar dari orang-orang di laboratorium yang menangani bakteri ini ya. Selain itu juga mereka yang bekerja di rumah sakit, rumah jagal ya atau pengapakan daging juga berisiko terpapar bakteri dan terinfeksi bakteri brucellosis ini ya. Yang ketiga itu menyentuh darah dan cairan tubuh hewan yang terinfeksi brucellosis ini. Bakteri dalam darah, air mani, dan plasenta hewan yang terinfeksi dapat masuk ke aliran darah melalui luka ya. Hal ini meningkatkan resiko bagi pekerja yang melakukan kontak dengan hewan atau ekskresi hewan ya, atau hewan yang baru lahir. Janin dan ekskresinya mungkin terjadi sejak lahir ya. Beberapa pekerjaan yang berisiko tinggi terpapar brucellosis ini ya, pekerja rumah jaga, karyawan pabrik pengapak daging, dokter hewan, pemburu binatang ya. Apabila ketika ya bersentuhan dengan hewan yang terinfeksi tersebut ya. Paparan bakteri ini dapat ya menjadi luka kulit ya. Mengkonsumsi daging buruan yang belum matang dan menghirup bakteri tersebut gitu. Normalnya ya dengan hewan seperti menyentuh, menyikat atau bermain ya tidak menyebabkan infeksi. Nah, selama ini ya memang jarang yang terkena brucellosis ini dari hewan peliharaan ya, terutama kucing gitu. Namun orang yang sistem imun tubuhnya lemah ya sebaiknya menghindari penanganan ya. Seperti ya kucing yang diindikasikan terinfeksi brucellosis ini ya. Brucellosis ini tidak menyebar ke orang ya, tetapi dalam beberapa kasus ya, wanita terinfeksi bakteri brucellosis dapat menularkan penyakit pada asinya tersebut ya ketika sedang menyusui.
Nah, bakteri ini jarang ditemukan menyebar melalui aktivitas seksual, melalui darah orang yang terkontaminasi ya, atau transfusi sumsum tulang belakang. Nah guys, aku kali ini ingin menjelaskan ya pencegahan ya infeksi bronchiolitis ya, terutama pada hewan peliharaan kalian, terutama kucing ya. Nah, untuk mengurangi risiko terinfeksi bronchiolitis ya, yang pertama itu ya hindari mengkonsumsi makanan olahan susu yang tidak dipasteurisasi. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ya di Amerika Serikat atau USA ya, tidak sedikit kasus bronchiolitis yang berkaitan dengan produk susu mentah dari ternak domestik. Namun yang terbaik adalah menghindari susu keju ya, es krim yang tidak dipasteurisasi apapun alasannya itu ya. Itu harus matang ya. Gitu. Jangan yang mentah. Yang kedua, masak daging sampai matang gitu. Masak semua daging hingga mencapai suhu internal 145 sampai 165 F atau 63 sampai 74 Celcius. Nah, saat makan di restoran, pesan daging sapi minimal ya dengan tingkat kematangan sedang. Gitu, pokoknya harus matang. Yang ketiga, kalian harus memakai sarung tangan ya. Nah, jika kalian seorang dokter hewan, petani, pemburu hewan atau pekerja rumah jagal ya, kenakan sarung tangan karet saat menangani hewan yang sakit atau yang mati ya. Saat harus membersihkan jaringan hewan atau saat membantu hewan melahirkan gitu. Yang keempat tuh lakukan tindakan pencegahan keamanan di tempat kerja yang berisiko tinggi. Nah, jika kalian bekerja di laboratorium yang menangani semua spesies hewan dalam kondisi keamanan hayati, kalian harus ya memakai pelindung gitu. Ya. Yang kelima ini vaksinasi hewan ya. Karena vaksinasi ini adalah salah satu yang paling efektif banget ya untuk menghilangkan bronchiolitis pada hewan ternak tersebut. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.